Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan tanggal 30 dan juga alhamdulillah juga sudah sampai ke uh, pertemuan i'rab latihan i'rab tamyiz juz 30 sudah sampai di surat Abasa bagian kedua. Alhamdulillah tinggal 2 surat lagi untuk menyelesaikan juz 30 sehingga kita masuk ke tamyiz 3, yaitu diulang lagi dari awal materinya tapi dengan perincian ya, dengan detail ya, dari pembagian kata menjadi 3 dengan detail. Ya, langsung kita mulai. Sekarang sudah masuk ke bagian kedua yang insya Allah langsung diborong sampai habis. Ya, mudah-mudahan 1 jam cukup. Ya, insya Allah cukup. Ya. Nah, yang kita bahas di ini agak banyak bagian-bagiannya karena ini langsung 17 sampai 42. Ya, banyak. Nah, bagian pertama isti'nafiyah ya. Isti'nafiyah. Nah, lihat sendiri ada 9 bagian ya. Itu pun sebenarnya 11 itu. Ya, atau 10. Cuman ada yang saya uh, yang saya maaf. Cuma ada yang saya satukan. Contohnya di bagian keempat ini, kan 3 bagian sudah kita bahas kemarin. Di bagian keempat ini, kutilal insanu ma akfaroh. Itu sebenarnya ada 2 bagian. Kutilal insan, bagian pertama, jadi nomor 4, nomor 5, ma akfaroh. Ya, itu sebenarnya ada 2 dia. Kutilal insan, ma akfaroh. Sebenarnya itu ada 2. Ya. Kemudian di bagian kelima ayat 18 sampai ayat 22, ya, itu min ayyi syai'in khalaqa. Terus ada badalnya lagi, ya, khalaqahu min nutfatin faqaddarah. Ya, itu. Jadi begitu ya. Jadi min nutfatin khalaqahu itu, min nutfatin itu jar majrur yang didahulukan untuk khalaqahu, ya, khalaqahu. Jadi khalaqahu itu badal maksudnya khalaqahu jawaban dari min ayyi syai'in khalaqahu. Dijawab lagi khalaqahu min nutfatin faqaddara. Itu sebenarnya cuman di dalam Al-Qur'an dibilang min nutfatin khalaqahu faqaddara. Itu ya. Jadi ini. Kemudian summa sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa idza syaa ansyara. Ya, itu yang ininya istimewa fi bayani. Kemudian ayat 6 cuman 1 yaitu ayat 23 bagian ke-6. Ya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Kemudian 7 24 sampai 32 ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba summa saqaqna al-arda saqqa, ya, terus sampai mata'an lakum wa li'an'amikum. Kemudian ke-8 sampai 33 sampai 37 dari wa idza jaa, ya, wa idza ja'atis sakhah sampai ya likulli imri'in minhum yawma idzin ya sya'nu yughni. Ya, kemudian yang ke-9 di akhir ya dari wujuhun yawma idzin musfirah sampai ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, inilah 9 bagian yang coba kita selesaikan dalam satu pertemuan. Ya, sebenarnya ini 2 bagian. Sebenarnya idealnya abasa 3 pertemuan. Cuman saya tidak mau terlibur, jadi sehingga bagusnya dirampungkan saja sehingga ketika masuk lagi hari Senin insya Allah sudah fresh di surat selanjutnya. Ya, ya. Ini yang keempat, kutilal insanu ma akfarah. Jadi istinafiyah kutila al insanu. Ya. Dia adalah fi'lul madi majhul. U-I-A. Ya, fi'lul madi majhul. Ya, U huruf pertama, I huruf kedua, huruf ketiga alif. Ya, A. Ya, maksudnya huruf ketiga fathah. Ya. Al insanu.
naibul fa'il. Ya, naibul fa'il karena dia menempati posisi dia sebenarnya maf'ul cuman karena dia pasif maka dia menempati posisi fa'il. Ini satu kalimat ya, binasalah manusia. Itu artinya ya. Atau terlaknatlah manusia. Ya, terlaknatlah manusia. Kemudian ma akfaroh. Nama adalah ya isim istifham. Ya, isim istifham bermakna ta'ajjubi ya. Ta'ajjubi keheranan ya. Ya, betapa ya akfaroh, betapa kufurnya dia gitu ya. Betapa kafirnya dia. Ya, itu ininya. Jadi makanya ini dua kalimat. Ini dua kalimat sebenarnya. Kutila bagian kelima, ma'akhfara bagian ke-6. Cuman karena tadi sudah tidak cukup di slide 10 bagian, makanya saya anggap just saja 9 dan ini dianggap satu padahal ini dua ya. Ini dua. Ya, dua bagian. Itu yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Ya. Khobarnya akfaroh fi'lul madi, domirnya fa'ilnya huwa ya, dan maf'ul bihnya adalah hu ya, yang menempel. Ya, kita bahas kutilal insanu ya, binasalah manusia. Ya, karena ini ditujukan tentu bukan seluruh manusia ya. Juga kalau makiyah, surat makiyah ketika disebut al-insan maka yang dimaksud adalah kaum musyrikin Mekah karena pada saat itu manusia mayoritas kufur ya. Yang muslim cuma sedikit di dunia ini ya. Karena muslim itu jadi kan seluruh manusia kufur kecuali muslim yang sedikit sekali yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh dunia pas waktu itu kufur, makanya Allah mutlakan al-insan. Jadi maksudnya di sini adalah manusia yang mendustakan Allah, mendustakan hari akhirat, mendustakan surga neraka, menyekutukan Allah. Nah, inilah yang dicela di sini, kutila di sini. Ma akfaroh, alangkah amat sangat parah kekafirannya, ya. Alangkah amat sangat parah kekafirannya. Itu ma di situ ma ta'ajjub. Ma untuk takjub, untuk keheranan. Lah kok bisa manusia ya begitu parah kekafiran yang mereka perbuat. Ya, kemudian di ayat selanjutnya, nah ini agak panjang ya. Min ayyi say'in, saya ke kanan. Ini saya lupa bikin slide-slide ya. Jadi langsung nongol semua ya. Min ayyi say' ya, min ayyi say'in khalaqah ya. Kemudian Allah ingatkan ya, alangkah sangat kufur, maka Allah ingatkan manusia tentang diri mereka. Min ayyi say'in khalaqah. Min ayyi jar majrur terhubung kepada khalaqahu yang ada di depannya ya. Min ayyi say'in itu jar majrur mudhaf ilaihi terhubung kepada, berarti inti kalimatnya ini ada di khalaqahu. Jadi harusnya dimulai dari khalaqahu. Lihat, itu muta'alliq terhubung kepada yang di depannya. Jadi ini bukan khobar muqaddam ya. Ini bukan khobar muqaddam tapi ini adalah terhubung kepada khalaqahu ya. Khalaqahu ya, dari apa dia diciptakan ya. Min nutfatin khalaqahu ya, faqaddarahu. Nah, jadi nah min nutfatin lagi-lagi jar majrur terhubung kepada yang di depan yaitu khalaqahu ya. Terhubung berarti ini jawaban dari ini kan pertanyaan. Jawaban dari ini khalaqahu min nutfatin faqaddarahu. Jadi begitu ya. Khalaqahu min nutfatin faqaddarahu. Ya, khalaqahu madi ya, hu maf'ul bihnya, fa'ilnya huwa. Fa di sini langsung. Nah, di sini nanti kita akan belajar perbedaan fa dan perbedaan summa. Ya, perbedaan fa dan perbedaan summa. Di sini lihat. Dari Allah menciptakan, dia telah Allah menciptakannya dari nutfah ya, dari setetes mani. Faqaddarahu. Lalu Allah menentukan takdirnya ya. Ya, Allah menentukan ajal, rizki, amal, berbahagia atau celaka ketika sudah masuk
sudah masuk ke janin, sudah berupa janin, ya. Summa, di sini summa, lihat ya, ketika Allah menciptakan ya, ketika setelah terjadi penciptaan, maka langsung Allah utus malaikat untuk membacakan ini apa takdirnya, ya, ajalnya, rizkinya, amalnya, apakah dia masuk orang berbahagia atau celaka, ya, itu di situ setelah langsung ketika maka fa itu tidak ada jeda. Khalaqahu faqaddarahu. Jadi fa langsung. Summa sabila as-sabila yassara. Kemudian, nah berarti di situ antara qaddaro dan yassara itu ada waktu. Antara qaddaro dan yassara itu ada waktu karena summa. Kalau fa itu langsung, khalaqahu fa langsung. Di situ langsung. Makanya kalau fa itu urutan tapi dia tidak ada jeda, langsung. Kalau ini summa sabila yassara berarti dia ada jeda antara setelah, ya iya kan, setelah 4 bulan as-sabila yassara itu dimudahkan, itu ada dua pendapat memang, sabila yassara itu. Jadi ada dua. Yang pertama adalah dia dimudahkan jalan keluar menuju melahirkan. Jadi kan 4 bulan tidak langsung melahirkan. Baru beberapa bulan kemudian, summa sabila Allah mudahkan. Nah ini di antara nikmat Allah, Allah mudahkan proses kelahiran. Ya, Allah mudahkan proses kelahiran. Nah di situ, nah ini sama. Pendapat kedua, summa sabila yassara. Jadi as-sabila adalah maf'ul bihi yang didahulukan. Ya, yassara, yassarahu punya dua maf'ul bihi, hu dan as-sabila. Ya. Tapi di sini as-sabila didahulukan maf'ul bihnya, ya. Maf'ul bihnya didahulukan, yassara fi'lul madhi, dhamir huwa sebagai fa'ilnya. Kemudian maf'ulnya ada dua, hu dan as-sabila. Jadi as-sabila ini maf'ul bihi dari yassara yang didahulukan. Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah dia dimudahkan untuk menuju kelahiran dan ini lebih cocok dengan konteks ayat. Ini lebih cocok dari konteks ayat. Tapi juga bisa bermakna dimudahkan dari jalan takdirnya. Setelah Allah menakdirkannya, summa sabila yassara. Allah mudahkan jalan takdir tersebut. Ya, ketika Allah sudah menyebutkan malaikat, menurunkan malaikat ke dalam setelah meniupkan ruh, menetapkan padanya ajal rizki apanya, summa sabila yassara. Setelahnya itu, setelah dia besar nanti, ya, itu ya juga begitu. Setelah dia besar nanti akan dimudahkan untuk meraih takdir yang sudah ditetapkan padanya. Ya, jadi kita semua dimudahkan pada hal yang sudah yang ditetapkan pada kita. Ya, jadi ini tetap kita punya ini ya. Kemudian ya, yaitu Imam Mujahid menjelaskan, menafsirkan ini dengan membawakan firman Allah dalam Al-Insan, inna hadainahus sabil imma syakiron wa imma kafuron, ya. Kami telah memberikan mereka jalan, ya, maka ada yang bersyukur dan ada yang kufur, ya. Jadi itu. Nah, meskipun saya lebih condong ke dimudahkan pelahiran karena ini sedang membicarakan fase manusia. Summa amatahu fa'akbaro, ya, di sini. Setelah dia lahir, ya, summa amatahu fa'akbaroh. Maka Allah mematikan. Summa berarti dia menjalani kehidupan dulu, tidak langsung. Memang ada bayi yang ketika dalam proses persalinan meninggal. Memang ada. Atau bahkan ketika baru 5 bulan di dalam perut meninggal. Benar ada. Cuman kebanyakannya mereka hidup dulu. Keluar dari rahim ibunya, menjalani hidup sesuai ajalnya tadi. Faqaddaroh. Sesuai takdirnya. Takdir yang sudah ditetapkan padanya. Summa amatahu. Kemudian Allah mewafatkannya, ya. Kemudian Allah mewafatkannya fi'il madhi, ya. Dhamir huwa, maf'ul bihinya hu juga, ya. Fa'akbaroh, ya. Fa'akbaroh. Maka dia menguburkannya, ya, melalui tangan-tangan jelas kaum muslimin, ya, melalui perantaraannya melalui perantaranya hamba-hambanya, ya. Fa'akbaroh, ya. Fa di sini juga para ulama berpendapat
Amatahu, ketika orang meninggal, fa'akbaro, langsung dikuburkan, jangan tunggu lama, ya. Karena ini diantara sunnah juga, ini dalam Al-Quran ditegaskan lagi. Jadi amatahu fa'akbaro. Jadi itu cepat dikuburkan, ya. Jangan tunggu lama, 8 jam, 10 jam, 12 jam, bahkan ada yang 1 hari, kecuali kalau memang betul-betul ada uzur yang menghalangi hal tersebut. Jangan orang yang misalkan, apalagi PSBB begini, misal ada yang meninggal, tunggu dulu DP keluarga. Bagaimana mau tunggu misalnya DP keluarga ada di luar, sementara pesawat tidak bisa mendatang kemari? Apa mau tunggu 2 minggu dia baru dikuburkan dulu? Ya tidak. Ya, jadi dikuburkan saja, ya langsung setelah dia meninggal. Tidak lama, tidak ada jeda waktu yang lama setelah dia meninggal. Kemudian summa idza syaa ansyarah. Ya, di sini summa berarti, ya, summa nanti mengalami dia di masa alam barzakh, ya. Dia di masa alam barzakh. Summa berarti dia melalui masa alam barzakh yang panjang sekali. Sekarang coba lihat, untuk tahun Masehi sekarang 2020, berarti sudah ada dan sudah pasti 2000, ada orang yang di dalam kubur sudah 2000 tahun, ya. Bayangkan kalau dia itu kufur 2000 tahun, selama pagi dan petang diazab, diperlihatkan neraka, dan tidak nyaman sekali dia di alam barzakh, ya. Atau untuk tahun Hijriah 1441. Sudah 1441 Hijriah yang ada yang meninggal, selama di dalam kuburnya dia disiksa terus tiap hari, ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, ya. Dan ini hati-hati sekali, ya. Ini akbar summa, ya. Berarti masih ada jeda waktu, tidak langsung. Ini adapun orang-orang mukmin, mereka mengalami kenikmatan dalam alam barzakh, ya. Summa summa idza syaa ansarah. Idza asyartu, ya. Idza asyartu, kemudian syaa fi'lul syarat, ya. Ansyarah, ya, jawaban dari syarat, ya. Kemudian bila Allah menghendaki, ya, Allah akan bangkitkan dia kembali. Ya iya, dan ini terjadi, ya. Dan ini terjadi. Kehendaknya itu terjadi, ya. Ya. Nah itu, dan ketika orang meninggal, maka kondisinya kan berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda. Ada yang sudah hancur, ya. Ada yang dibakar sampai habis, dan itu semua Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya, ya. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Dalam satu hadis disebutkan, ya'kulu turabu kulla shay'in minal insan. Ya, tanah memakan seluruh bagian tubuh manusia illa ajbu, ya. Ya, kecuali tulang ekornya. Illa ajbu zanabi, ya. Kecuali tulang ekornya. Wa ma huwa ya Rasulullah. Kenapa dia yang tersisa wahai Rasulullah? Ya. Maksudnya seperti apakah bentuknya? Misla habbati khordalin, mislu habbatin khordalin minhu yunsha'una, ya. Ya, jadi seperti biji sawi, sampai tersisa tinggal biji sawi. Jadi tulang tulang ekornya itu nanti kalaupun habis, pasti akan ada sampai biji sawi, sampai titik kecil. Jadi tulang ekor itu tidak bakalan, di antara mukjizat Islam, bukti bahwa Islam itu ini ada secara teori itu adalah tulang ekor tidak bakalan hancur sepenuhnya, maksudnya hancur jadi habis debu, habis, tidak ada. Pasti akan tersisa minimal biji sawi khordalin, ya. Mislah habbatin khordalin. Ya, jadi seperti biji sawi. Nah, dari biji sawi itu Allah ciptakan kembali, ciptakan kembali tulang ekor tersebut, ciptakan kembali tubuh yang sudah
musnah tersebut. Kullu bani Adam yabla, ya. Seluruh Bani Adam hancur, ya, illa ajbud zanab, ya, kecuali tulang ekornya. Minhu khuliqa wa fihi ya, wa fihi yuraqab, ya. Jadi dia Allah ciptakan sebagaimana dahulu Allah ciptakan kita dari tulang tulang apa namanya? Tulang ekor, maka kelak nanti ketika Allah membangkitkan kita dari tulang ekorlah itu yang kita di apa namanya? Disusun kembali, ya. Bagian ke-6, kalla lamma yaqdima amara. Ya. Kalla lamma yaqdima amara, ya. Kalla huruf rad, jazr, ya, huruf bantahan dan huruf bentakan. Lamma menafikan yaqdi, ya, fi'lul mudhari. Ma amara, ya. Lama berarti menjazamkan, ya. Lama huruf nafi jazm, ya. Yaqdi berarti mudhari majzum, ya. Fa'ilnya huwa, maf'ul bihinya adalah ma, mausul, ya, silah. Kemudian amarah silahnya, ya. Amarah fi'lul madhi dhamir huwa, ya, fa'ilnya sekaligus fa'ilnya, hu menjadi maf'ul bihinya, dan ia adalah silah dari ma. Kalla lamma yaqdima amara. Sekali-kali jangan, ya, kalla, yaitu tidak seperti yang mereka katakan, ya. Lamma yaqdima amara, ya. Manusia itu, ya, tidak akan pernah menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan pada mereka, ya. Jadi di sini ingat Allah mengingatkan kita tidak akan dapat memenuhi hak-hak Allah, ya. Hak-hak Allah, apapun yang Allah wajibkan, apapun yang seluruh perintahkan itu hakikatnya tidak kita kerjakan sebaik-baiknya, ya. Karena, ya, kata Mujahid dengan tafsirannya, la yaqdi ahadun abadan kullama fturido alaihi, ya. Kata Imam Mujahid, ya, tidak ada seorang pun yang dapat menunaikan semua yang difardukan padanya, ya. Baik dalam hal jenis, ya, seluruh hal yang wajib tidak mungkin kita kerjakan. Ini baru yang wajib loh, baru yang wajib. Seluruh yang Allah wajibkan tidak mungkin kita kerjakan, tidak mungkin. Yang kedua, sudah kita tidak mengerjakan seluruhnya, misalkan ada 1000 perintah Allah kepada kita yang diwajibkan tiap hari, tidak mungkin tiap hari 1000 itu kita kerjakan semua, tidak mungkin, ya. Yang kedua, dari perintah Allah tersebut yang kita kerjakan, dari yang kita kerjakan tersebut tidak bisa memenuhi hak-hak Allah, ya. Makanya kita tidak berhak menuntut pahala untuk digadaikan dengan surga, karena ketika kita beramal pun itu belum cukup untuk memenuhi hak Allah. Hak Allah di atas kita itu banyak. Allah menciptakan kita, memberi rizki. Jadi dan ketika kita melakukan amalan untuk mensyukuri hal tersebut, itu tidak ada arti sama sekali dengan nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Jadi kewajiban yang kita tunaikan itu tidak bisa membayar, nah, ya, dalam tanda petik membayar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin, tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa, tidak sebanding. Makanya ketika Allah menerima amalan kita, itu karena kasih sayang, ya sudah, diterima. Sini. Padahal itu tidak ada apa-apanya, ya. Untuk membayar saja nikmatnya itu tidak cukup. Apalagi ditambah kita juga sudah punya dosa kepada Allah, sudah kita banyak dosa, sudah kita tidak mampu untuk membalas nikmatnya, kita plus menambahkan dosa, maka jelas-jelas amalnya ini tidak ada artinya. Nah, makanya di situ kita merendah diri ketika di hadapan Allah, ya, ketika beramal, karena
di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Jadi kalau apa yang bisa dibanggakan dari amal, ya itu ya. Ini di sini kita ini jangan bangga dengan amalan setinggi apapun. Biarlah satu malam dari habis Isya sampai subuh tadi malam misalkan sholat malam, ya. Sholat malam seluruh malam itu tidak akan bisa menunaikan hak-hak Allah kepada kita. Jadi jangan ini sini juga peringatan agar tidak perlu sombong, ya. Mau sehebat apapun amalan itu tidak akan bisa menunaikan hak-hak Allah atas kita. Nah, ini panjang ya. Nah, ini yang panjang. Bagian ke-7 ya. Bagian ke-7. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Ya. Fa istinafiyah lam untuk menjazamkan. Lam untuk menjazamkan itu fal. Lam yang disukunkan itu untuk menjazamkan. Ya, lam yang disukunkan untuk menjazamkan. Kemudian yanzur mudhari majzum. Ya, mudhari majzum. Ya. Itu katanya lam itu lam amr, ya lam perintah. Jadi fa istinafiyah lam sukun itu lam perintah. Ya, jadi fal itu fa dan lam perintah. Yanzur mudhari majzum karena bukan perintah. Jadi jazm. Ya. Al insanu merupakan fa'il dari yanzur, ya. Yanzur fa'ilnya al insanu. Ila ta'ami jar majrur terhubung kepada yanzur, ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya, ya. Kemudian Allah ini di sini yang Allah angkat di sini baru makanan saja, ya. Yang Allah angkat, kenapa kita tidak mungkin membalas nikmat Allah? Tidak mungkin menunaikan hak-hak Allah ketika menunaikan kewajibannya. Ini Allah sebutkan. Ini baru dari satu sisi, baru dari sisi makanan, ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Anna sababanal ma sobba, ya. Anna sababanal ma'a sobba, ya. Ini seluruh ini kalimat ini adalah badal dari to'ami, ya. Anna sababanal ma'a sobba ini adalah badal dari to'ami. Jadi asal dari makanannya itu. Asal dari makanannya itu apa? Sungguh, ya. Sungguh kami benar-benar telah mencurahkan air, ya. Telah mencurahkan air. Yaitu makanan kita kan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Dari tumbuh-tumbuhan itu asalnya dari air dari langit. Hewan-hewan yang kita makan, hewan-hewan yang itu, dia tidak bisa hidup kalau tidak ada air dari langit. Kalau tidak ada sungai, tidak ada hujan, ya, tidak ada air bersih, maka tidak mungkin kita bisa makan. Nah, makanya di situ Ami, ingatlah wahai manusia, engkau bisa makan karena kami menurunkan hujan, ya. Kami menurunkan hujan. Summa, kemudian ini lagi. Summa syaqaqnal ardo syaqqo, ya. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya air turun ke bumi. Sakokna dulu, bahas dulu i'rabnya dulu karena ini intinya pelajaran i'rab. Sakokna, ya, fi'lul madhi nomor nahnu sekaligus fa'ilnya. Maaf ya, fi'lul, iya, domir nahnu sekaligus fa'ilnya. Fi'lul madhi domir nahnu sekaligus fa'ilnya. Al-ardo menjadi maf'ul bih, syaqqon maf'ul mutlak, ya. Sebagaimana di sini sobabna sobba. Sobba itu kan mirip itunya, katanya, rangkaian katanya dengan fiilnya berarti dia maf'ul mutlak. Tuh, itu maf'ul mutlak, ya. Ma menjadi maf'ul bih, sobban menjadi maf'ul mutlak. Ya, jadi lihat kalau ini syaqaq, ya, syaqaqna syaqqo. Ya, jadi mirip-mirip, jadi dia maf'ul mutlak. Jadi ada al-ardo maf'ul bihinya, syaqqon maf'ul mutlak. Nah, dan bumi dibelah dengan sebelah-belahnya, ya. Air diturunkan dengan seturun-turunnya. Maksudnya dengan curahan-curahannya, ya. Dicurahkan air securah-curahnya itu, ya. Anna sobabanal ma'a sobba. Sungguh-sungguh kami mencurahkan air dari langit securah-curahnya. Summa saqaqnal ardo saqqo. Dan benar kami belah bumi sebelah-belahnya. Ya, itu artinya. Jadi dengan benar-benar dibelah. Sehingga apa ininya? Ada summa.
Ya, jadi ketika Allah turunkan air dari langit, maka Allah jadikan bumi itu menerima air tersebut sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, summa. Jadi ya di sini summa. Jadi ketika air turun diproses sehingga bumi menyerapnya atau bumi menaungi memberikan naungan sehingga air tersebut menjadi danau atau menjadi sungai sehingga bisa diminum atau bumi menyerapnya sehingga menumbuhkan tanaman. Nah, ini dua ini saja ya, aktivitas langit dan aktivitas bumi nikmat yang sangat besar. Belum tumbuh bijinya, belum tumbuh apapun. Dengan ini saja nih, ya, dengan ini lihat ya, Allah bikin ini, Allah kasih aktivitas yang terjadi di langit untuk proses terjadinya hujan itu sudah perkara yang luar biasa. Makanya ketika turun hujan, ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, kita ini berdoa kepada Allah hujan yang bermanfaat, ya. Dan juga kita berdoa mutirna bi fadlillah wa rahmatih, ya. Allah, kami telah diberi hujan karena rahmat Allah. Ini rahmat Allah ini. Ya, ini kita mau zikir setelah baca hujan, ingat ini. Jadi ada aktivitas besar. Jadi jangan lihat cuman di makanan, cuman di hasil akhir, lihat proses pembuatan makanan tersebut. Ya, ada aktivitas Allah menjadikan hujan, ada aktivitas Allah jadikan bumi itu subur. Bumi itu bisa menampung air. Bumi itu bisa menumbuhkan tanaman. Coba kalau Allah jadikan bumi itu tidak bisa menampung air, langsung kering air yang turun dari langit. Atau Allah jadikan bumi itu kering, tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh dari bumi. Ya mati, binasa seluruh orang di bumi. Fa'ambatsna fiha habba. Ya, dengan itu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, ya. Ya, biji-bijian. Ya. Habba. Ya. Biji-bijian. Nanti dirinci apa itu yang ditumbuhkan saja, ya. Fa di situ ini, di sini langsung, ya. Setelah bumi itu Allah belah, maka ketika bumi yang terbelah tersebut mendapati air, anbatsna langsung bisa diproses sehingga bisa ada proses awal sehingga nantinya biji tersebut akan berkembang dengan berbagai macam yang akan dijelaskan nanti, ya. Biji-bijian yang mana biji-bijian tersebut, ya. Ambatsna, ya, fi'lul madhi dhamir nahnu sekaligus fa'ilnya, ya, fiha jar majrur terhubung pada anbatsna, habban, ya, adalah maf'ul bihi dari ambatsna, ya. Itu tadi, ya. Jadi ini habban, ya, ini adalah maf'ul bihi dirinci ke sini. Ini yang rinciannya ini. Nah, ini rinciannya. Habban apa saja? Biji-biji yang menumbuhkan apa saja ini? Ya. Bijinya wa. Jadi meneruskan maf'ul bihi. Inaba, ya. Anggur, ya. Al-inab adalah anggur. Qodban. Kemudian ada sayur-sayuran. Ya, Masya Allah. Ini satu air yang sama Allah turunkan, ya, kemudian jadi biji, tapi biji-bijian tersebut beda-beda hasilnya. Ada yang dari anggur jadi anggur, ada yang jadi qodban, ada yang jadi sayur-sayuran, ada yang jadi zaitun, wa zaitunan, ada yang jadi nakhlan, ya, jadi korma, ya, ada yang jadi hadaiqo, ya, yang hadaiqo gulban, kebun-kebun yang lebat, ya. Jadi kebun yang lebat. Jadi sudah jadi Allah Allah rawat bumi dengan adanya hutan-hutan dan kebun-kebun yang lebat tersebut. Ya, pepohonan yang lebat, pepohonan yang banyak. Nah, di sini juga masuk kalau Islam juga merawat. Di sini Islam memerintahkan secara implisit bahwasanya harus menjaga pepohonan dan lingkungan agar jangan sampai merusaknya, ya. Itu nikmat Allah yang harus dijaga, ya, pepohonan, ya. Itu hadaiqo gulban, ya, hadaiqo gulban, pepohonan yang lebat. Ya. Kemudian wafakihatan buah-buahan,
ya, buah dan segala jenis buah-buahan, wa abban, ya, dan juga abban ini ada riwayat menarik. Abu Bakar bertanya kepada rumput-rumputan, itu sudah jelas, cuman maksudnya itu apa, ya. Abu Bakar ditanya, Abu Bakar tidak tahu. Umar bilang, ya Allah, kami sudah tahu fakihah. Kami sudah tahu fakihah itu buah-buahan. Abban kami tahu maksudnya secara bahasa tahu, pasti tahu itu rumput. Cuman tidak jelas makan rumput mana ya, gitu ya. Jadi itu buah-buahan dan rumput. Ya, rumput rumputan, ya. Umar bin Khattab jadi tidak mau takalluf, tidak mau berlebih-lebihan mencari tahu bagaimana ini. Pokoknya ini semua yang beliau tahu adalah nikmat dari Allah. Jadi kita ini adalah takallufnya. Nah, kemudian Allah jelaskan ininya di sini, ya. Istinafiyah bayani. Di sini istinafiyah bayani. Nah, maaf. Jadi ya. Mata'an lakum wali an'amikum. Ya, jadi mataan itu maf'ul li ajlih dari fi'il yang dikira-kira, dan ini adalah istinafiyah bayani. Seluruh nikmat tadi, ya, Allah turunkan, Allah jadikan biji-bijian sehingga biji-bijian tadi menumbuhkan seluruh jenis yang Allah sebutkan itu, mata'an lakum wali an'amikum, sebagai apa? Sebagai kesenangan bagi kalian, lakum, bagi kalian, wali an'amikum, dan juga bagi kenikmatan, ya. Mataan, kesenangan atau kenikmatan, lakum wali an'amikum, bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian. Jadi di sini fakihah untuk manusia, abdan untuk hewan. Jadi manusia makan buah-buahan, maka hewan makan rerumputan. Ya, itu ya maksudnya ya di situ ya. Jadi itu. Jadi ini semua untuk kita. Ya, ini semua ada proses langit, proses di bumi, proses menumbuhkan tumbuhan, proses tumbuh biji tersebut ini, kemudian proses dapat hasil dari biji tersebut sehingga dia bisa berbagai macam jenis. Ini semua mata'an lakum wali an'amikum, untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian, untuk kalian sehingga kalian bisa makan langsung yang ini, dan juga untuk tumbuhan kalian sehingga dan untuk binatang ternak kalian, sehingga jika binatang ternak makan ini, maka dia bisa kalian pelihara dan kalian bisa jadikan makanan juga, ya. Nah, di sini nikmat besar Allah dari turun hujan, di Allah rinci. Ini nikmat, kenapa hujan itu rahmat, jangan mencela hujan. Ini nikmatnya besar sekali, ya. Besar sekali nikmatnya sehingga ya menghasilkan bagi kita makan makanan untuk kita maupun untuk untuk binatang, ya. Fa idza ja'atis sakhah, ya. Fa di sini istinafiyah, idza asyartu ja'at, ya, fi'il asyartu, as-sakhah maf'ul as-sakhatu fi'il fa'il dari ja'at, ya. Ya, ketika telah datang apa? As-sakhah, ya. Apa as-sakhah? Sebagian dua pendapat, yang pertama ya hari kiamat. Yang kedua pendapatnya adalah pekikan suara yang ditiupkan pada saat sangkakala ditiupkan. Nah, itu sakhah, ya. Yang wanufikha fis-sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika sangkakala ditiup, maka matilah seluruh penduduk bumi dan langit kecuali yang Allah kehendaki, ya. Jadi ini tekikan suara ini, ya, tidak bisa dibayangkan suaranya bagaimana sampai membuat mati. Jangankan yang di bumi, di langit pun mati, ya. Jangankan yang di bumi, penduduk langit pun mati mendengar suara tersebut, ya. Dan Allah sudah pernah suara yang Allah turunkan kepada kaum Samud, ya, sehingga mereka mati hanya karena mendengar suara saja, ya.
summa yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Nah, ini ya, ini kemudian eh eh maaf ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma yaitu badal dari idza. Badal dari idza. Ya. Itu ketika apa? Ketika hari, ya. Ya, ketika hari yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Ketika hari larinya, ya, seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari temannya, dari keluarganya, anak-anaknya, ya. Itu ya. Jadi ketika datangnya tiupan sangkakala yang kedua lagi, maka semua lari, semua mikir tentang dirinya sendiri. Ya, sampai-sampai diriwayatkan oleh dibawakan oleh Ikrimah bahwa ada seorang ketika dibangkitkan ketiupan kedua, maka dia datangi istrinya. Wahai istriku, kamu tahu saya suami apa seperti dahulu? Kan istrinya jawab, ya, engkau sebaik-baik suami. Jadi dijawab, dipuji, ya, engkau ini bagus, baik ini. Kemudian suami bilang ke istrinya, maka hari ini aku minta kepadamu kebaikan dengan sukarela agar semoga aku bisa selamat dari hari ini. Kata istri, ya, alangkah mudahnya permintaanmu, tapi aku tidak dapat memberikanmu sesuatu karena aku pun juga rasa takut seperti dirimu. Kemudian dia pergi ke anaknya, ya, wahai anakku, orang tua semacam apa aku ini? Kata anaknya, wah ya ayahku, sungguh engkau sangat baik, begini-begini. Nah, akhirnya dia minta lagi, ya wahai anakku, sekarang aku minta bantuanmu sehingga aku bisa selamat dari keadaanku yang seperti ini. Ya. Kemudian kata anaknya, wahai ayah, betapa ringannya permintaanmu, aku sendiri saja takut di hari ini, aku tidak bisa memberimu bantuan. Ya. Nah, ini di keluarganya dulu dia pergi, karena yang dia tahu ini yang paling dia kenal. Terus ke bapaknya, ke temannya, ya, ke anak-anaknya, ya, ke semua yang dia dekat. Sampai dia pergi, mereka manusia akhirnya semua masing-masing manusia itu kan masing-masing punya keluarga, masing-masing punya teman. Sudah ditolak masing-masing semuanya, manusia semua berkumpul. Berkumpul seluruh manusia selain nabi dan rasul berkumpul. Yuk kita ke nabi. Nah, ini udah terjadilah yang permintaan tersebut, permintaan syafaat, ya, permintaan syafaat agar segera ditunaikannya perhitungan, ya, agar matahari sudah diturunkan, orang semua dikumpulkan, bingung, ya, jadi mereka lari ke sini untuk tanya ini gimana ini kita ini, nah, jadi pergi ke Nabi Adam ditolak, pergi ke Nabi Nuh ditolak, pergi ke Nabi Ibrahim ditolak, pergi ke Nabi Musa ditolak lagi, pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak mau, akhirnya pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau satu-satunya yang memikirkan selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau satu-satunya manusia yang ini lihat seluruh manusia mikir dirinya sendiri. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang pikir selain beliau. Dan kata pertamanya ummati, ya, makanya ketika dimintakan seluruh manusia, maka yang beliau mintakan adalah diberi syafaat terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian likul limri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni, ya. Setiap orang pada hari itu, ya, setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan, ya. Jadi ini likulli mri'in jar majrur mudhaf ilahi terhubung kepada di depannya. Isim yang dikira-kira, yaitu khobar muqaddam, ya. Minhum jar majrur terhubung lagi kepada khobar muqaddam. Yauma idzin, ya,
terhubung kepada yugni, ya. Terhubung kepada yugni. Maaf ya, itu terhubung kepada isim yang dikira-kira. Ya, likul limri'in minhum, kemudian yugni, ya, terhubung ke apa? Yauma idzin terhubung kepada yugni, ya. Yugni. Ya. Fa'ilnya huwa, yaitu mudhari' marfu, fa'ilnya huwa, hi menjadi maf'ul bihi, ya. Ya. Ini adalah sifat dari sa'nun. Ya. Sa'nun menjadi mubtada muakhor. Sa'nun mubtada muakhor. Ya, jadi itu yang abu-abu itu. Jadi likul limri'in minhum itu semua likul limri'in jar majrur, minhum jar majrur terhubung pada khobar muqaddam. Sa'nun adalah mubtada muakhor, ya. Jadi khobar muqaddamnya dikira-kira, sa'nun adalah mubtada muakhor. Mubtada muakhor punya sifat na'at yugni, ya, yugni. Itu na'at dari atau sifat dari sa'nun, ya. Jadi maka dia menjadi fa'ilnya, fa'il dari yugni, ya. Jadi seluruh orang dari mereka yauma idzin di hari tersebut, ini yauma idzin apa? Idza ja'atis sokho, yaitu jadi yauma itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi di hari itu, terjadi hari itu, seluruhnya manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Sebagaimana juga kita sudah kita juga sudah bawakan hadis tentang ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, maka keadaan telanjang tersebut tidak mengusik mereka. Karena saking beratnya urusan pada saat tersebut, saking sibuk memikirkan dosa-dosanya, saking sibuk memikirkan nasibnya, maka ada telanjang di depan, belakang, kiri, kanan, samping, tidak dia lupakan. Jadi dia sudah lupakan ini. Jadi ma asghalahu anin nadhr. Jadi semua itu sudah menyibukkan dia daripada sekedar memandang. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir, ya, wujuhun yauma idzin musfirah. Ya. Wujuhun yauma idzin musfirah, dahikatun mustabsirah. Ya. Di sini wujuhun, ya, sebagai mubtada, ya. Khobarnya ada beberapa. Khobar pertama musfiratun, khobar kedua dahikatun, khobar ketiga mustabsiratun. Jadi itu khobar masing-masing dari khobar, ya. Khobar masing-masing khobar. Ada muka yang berseri-seri, ada muka yang tertawa, ada muka yang gembira, ya. Yaitu orang-orang yang beriman. Dohikatun mustabsir, ya. Kegembiraannya benar-benar gembira karena mereka tahu mereka akan dibalas Allah dengan balasan yang terbaik. Ya, mereka senang karena mereka tahu mereka dibangkitkan dalam keadaan beriman. Ya, mereka tahu alhamdulillah saya Allah wafatkan dalam keadaan beriman, dan alhamdulillah pada saat itu saya Allah bangkitkan dalam keadaan beriman. Makanya itu nikmat yang sangat besar sekali apabila kita termasuk yang diwafatkan Allah dalam keadaan beriman, ya. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin. Ya, kemudian waw melanjutkan wujuhun, ya. Waw melanjutkan wujuhun. Jadi ada gandengan kalimat untuk tersebut. Tapi membuat kalimat baru lagi, wujuhun lagi, ya, mubtada lagi. Yauma idzin jar majrur terhubung pada wujuhun, alaihi jar majrur terhubung pada khobar yang dikira-kira. Oh, berarti di sini terhubung kepada jumlah ismiyah lagi, ya, jumlah ismiyah lagi, ya, terhubung kepada khobar, kepada mubtada yang dikira-kira, ya. Jadi terhubung pada khobar yang dikira-kira, ya. Maaf ya, terhubung kepada khobar yang dikira-kira. Gobaratun adalah mubtada muakhor, ya. Jadi alaiha gobarah itu jumlah ismiyah sendiri. Itu jumlah ismiyah sendiri yang merupakan khobar dari wujuhun. Jadi wujuhun khobarnya adalah jumlah ismiyah. Alaihi jar majrur terhubung pada khobar yang dikira-kira. Gobaratun adalah mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar. Dan ini semuanya ini jumlah ismiyah tadi adalah khobar dari wujuhun, ya.
Nah, di satu waktu itu, di hari itu tersebut ada yang mukanya tertutup debu, ya, yaitu muka orang-orang kafir. Ya, muka orang-orang kafir tertutup debu, ya. Debu itu disebutkan oleh para ulama adalah ketika hewan dikisos. Jadi ketika hari Allah bangkitkan, bukan manusia saja, hewan saja dikisos langsung. Hewan dikisos, yang pernah menzolimi hewan yang lain dikisos, balas sekarang. Jadi kamu dulu tidak dapat keadilan di dunia, maka Allah berikan keadilan di hari ini. Lihat hewannya, tidak ada syariatnya hewan, maksudnya tidak punya pembebanan syariat, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Allah kisos di hari tersebut, ya. Maka apalagi dengan manusia yang sudah Allah berikan syariat, yang Allah sudah kasih tuntunan, kasih ajaran, kasih hukum, ya. Hewan saja di hari itu Allah kisos, apalagi manusia. Ini hendaknya kita takut menzolimi orang lain karena hewan yang tidak punya syariat, yang tidak Allah tetapkan halal haram, yang tidak Allah atur, Allah kisos, ya. Apalagi kita yang Allah syariatkan hukum-hukumnya, syariatkan untuk berinteraksi dengan sesama kita, maka kita lebih lagi akan dikisos. Ya, ini hewan saja Allah kisos. Setelah kisos itu selesai, maka hewan menjadi tanah, ya, selesai. Disitulah orang kafir nanti di An-Naba di akhir ingin sekiranya mereka seperti hewan, ya. Alangkah kami ingin itu seperti hewan. Sudah, setelah Allah kisos selesai urusan, tapi tidak. Manusia tidak sebegitu. Manusia bukan hewan. Manusia diberikan akal, diberikan syariat, diberikan kitab, diturunkan rasul, diberikan akal memikirkan, pendengaran, penglihatan hati. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya di situ ya. Dari di situ kemudian api tersebut menjadi debu kan? Tadi seluruh hewan tadi setelah dikisos, maka tertiup debu. Debu itu menempel di muka orang kafir. Yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ya, jadi di mukanya ada tutupan debu, ya. Tarhaquha, ya, qatar. Jadi ini adalah maf'ul bih dari, ya, tarhaquha qatar. Jadi ini dari jumlah fi'liyah, ya, sebagai sifat dari wujuhun, ya. Sebagai sifat naat dari wujuhun. Tarhaquha qatar. Wajah tersebut benar-benar tertutup oleh qatarah, kegelapan, ya. Sudah penuh debu, sudah ditutupi kegelapan, ya. Ya. Ya di sini sebagai ditafsirkan dibawakan hadis tentang ini matahari diturunkan, ya, yuljimul kafiro ya, jadi orang kafir terkekang oleh keringatnya sehingga menutupi muka mereka, ya. Summa taqau, ya, sehingga menutupi ala wujuh, ya, gufratun, ya, sehingga gubrata ala wujuhihim. Jadi sehingga menutupi muka mereka. Rasulullah SAW bersabda, ya, fahuwa qawluhu wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, ya. Sehingga kegelapan tersebut menutup muka mereka, yaitu tertutup dengan warna hitam. Jadi ada hitam lagi. Jadi sudah ini. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, ini mereka, ulaika itu menunjuk ke mana? Nunjuknya ke wujuhun yang kedua dong, ya, wujuhun yang kedua. Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, itu semua, ya, yang bagian kedua ini ulaika, itu semua mereka itu yang wajahnya seperti itu humul kafaratul fajarah, ya. Ya, jadi itulah hum di sini adalah hum yang, ya, jadi ulaika mubtada, khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ini ada yang bilang begitu, ya. Ya, jadi jumlah ismiyah lagi hum mubtada, khobarnya al-kafaroh, al-fajaroh sifat dari al-kafaroh. Jadi mereka itulah, yaitu orang-orang yang kafir lagi berbuat fajir, ya. Jadi yang ditutupi mukanya, ya, yang tenggelam dengan keringatnya, mukanya digelapkan, tertutupi debu, tertutupi kegelapan, itulah orang yang kafir lagi fajir. Ini seperti dalam surat Nuh,
wala yalidu illa fajiron kafaro, ya. Itu selalu Allah ini kaitkan kekafiran dan kefajiran, kedurhakaan. Jadi setiap orang kafir durhaka, setiap orang kafir durhaka. Makanya jangan sampai ada bilang kafir yang baik daripada mukmin yang jahat. Ya salah, orang kafir semuanya jahat. Tidak ada orang kafir yang ini. Kalaupun ada baik baru dari sisi kemanusiaan, tapi di sisi Allah kejahatan kekafirannya itu mendominasi sehingga al-kafarah al-fajarah, ya. Kekafiran itu kedurhakaan yang paling durhaka sehingga tidak dipandang lagi kebaikan apapun yang dia lakukan selain itu sebagaimana besar dipandang manusia, tapi kalau dia kufur kepada Allah, kekafirannya itu tidak kebaikannya itu tidak kekafirannya menutupi kebaikannya, ya. Ya, jadi kekufuran yang dari keyakinan, kekufuran dari ucapan, kekufuran dari perbuatan, ya, sujud kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, ya. Jadi inilah yang kemurkaan Allah terhadap mereka al-fajarah. Karena dia kafir, maka dia jatuh pada berbagai macam kedurhakaan yang lainnya. Maksiat lainnya sudah pasti dia jatuh tersebut. Nah, inilah yang Allah ancam mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang wafat dalam keadaan kufur. Ya. Demikian alhamdulillah selesai abasa. Insyaallah setelah Id ya hari Senin kembali lagi tetap di waktu subuh ya. Ya. Ya, tetap waktu subuh kita selesaikan tinggal 2 surat lagi. Ya. Tinggal 2 surat lagi. Alhamdulillah. Ya, An-Nazi'at setelah ini dan An-Naba. Mungkin 3 bagian An-Nazi'at atau 4 bagian. Nanti kita lihat karena sudah ini lagi. Insyaallah ba'da subuh ya, semoga bermanfaat ya. Tetap dicoba kerjakan ya. Jadi tetap latihan di rumah ya. Jadi tetap latihan di rumah ya. Untuk An-Nazi'at dan An-Naba. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.